Ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saya bersama keluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga saudara-saudara kami tercinta di Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona dari kita punya negeri sehingga kehidupan kembali normal seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saya ingin mengemukakan rasa gembira dan bahagia saya. Sekaligus saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada segenap ikhwan, kepada segenap kawan-kawan seperjuangan yang pada malam hari ini menggelar dialog virtual via Zoom. Dan secara khusus saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih ini kepada semua rekan-rekan dari FPI, GNPF Ulama, PA 212, FUI, AKL, MIUMI, Majelis Az-Zikra, Wahdah Islamiyah, begitu juga semua rekan-rekan dari MPUII, dan tidak ketinggalan juga para sahabat dari HRS Center yang selama ini aktif memberikan dan mengirimkan saya aneka ragam berkas dokumen yang berkaitan dengan perkembangan aneka ragam kebijakan di negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih kepada saudara saya, kecintaan saya, Habibi Galbi, yaitu host kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor Haikal Hasan Baras, hafizahullahu ta'ala wara'ah. Terima kasih Ustadz Hasan, Masya Allah, Babe Haikal pada malam hari ini menjadi host kita bersama. Terima kasih sekali lagi kepada antum dan kepada seluruh ikhwan. Mudah-mudahan dialog virtual kita via Zoom pada malam hari ini, ya tentunya di Indonesia sudah malam, sementara kami di kota Mekah masih sore, karena kita ada perbedaan waktu 4 jam. Jadi sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairal jasa. Nah baiklah, untuk menyingkat waktu, karena banyak sekali peserta yang mengikuti daripada dialog virtual ini, maka langsung saja saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang disingkat RUU HIP. Saya ingin langsung menyampaikan pandangan saya tentang RUU HIP yang memang saat ini sedang menjadi perbincangan di kita punya negeri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Nah baiklah, menurut saya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang disingkat RUU HIP wajib ditolak oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa? Sekurangnya ada 7 sebab yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang menjadi penyebab utama kita wajib menolak RUU HIP tersebut. Sebab pertama, bahwa haluan ideologi Pancasila sebenarnya pada hakikatnya sudah ada termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak boleh diturunkan harkat, martabat dan derajatnya menjadi hanya sekelas undang-undang. Nah, jadi saya melihat bahwa RUU HIP ini telah menurunkan derajat, menurunkan harkat martabat, menurunkan kelas daripada haluan ideologi Pancasila dari semula merupakan landasan konstitusional yang tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945
kemudian diturunkan hanya sekelas undang-undang. Nah, ini sebab pertama. Sebab kedua, bahwa definisi haluan ideologi Pancasila dalam RUU HIP tidak lagi meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar, tapi diganti dengan mental spiritual. Bahkan dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Catat, dalam RUU HIP disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut saya ini merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya dalam RUU HIP masih pasal 7 ayat ketiganya, trisila diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila saja, yaitu gotong royong, sehingga ketuhanan yang Maha Esa dibuang sama sekali dan tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun di pasal-pasal lain seperti pasal 12 dan pasal 23 masih ada penyebutan agama, masih ada penyebutan Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak lagi dalam posisi yang fundamental, hanya merupakan posisi yang formalitas. Nah, menurut saya ini lebih jelas lagi merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Padahal ada dua hal, Babe Haikal, yang tidak boleh kita lupa. Ada dua hal, semua ikhwan yang ikut gabung dalam dialog virtual via Zoom ini, ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf ketiga menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, berarti apa? Ini menunjukkan bahwa ruh agama sangat-sangat kental dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam landasan konstitusional Republik Indonesia. Hal yang kedua adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf yang keempat menyatakan, maka disusunlah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu baru disebutkan sila-sila lain dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ingat, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar. Nah, jadi kalau disebut dasar itu betul-betul fundamental, betul-betul merupakan fondasi, pokok, dasar, bukan hanya sekedar pilar. Nah, dua hal ini menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama atau sila kepala dari sila-sila yang lain disebut lebih dulu sebagai landasan ideal Republik Indonesia. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ruh agama yang sangat melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian jelas bahwa RUU HIP dengan demikian jelas bahwa RUU HIP tidak lagi yaitu menjadikan agama maupun ketuhanan yang Maha Esa dalam posisi yang fundamental, dan ini merupakan pelecehan dan ini merupakan salah satu sebab di mana kita harus menolak RUU HIP. Nah, selanjutnya Babe Haikal yang tidak boleh kita lupakan yaitu sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga bahwa dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, ini ditulis secara letterlock, saya bacakan, tertulis termaktub dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 yang bunyinya sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, saya ingin menyampaikan sekaligus ingin mengingatkan diri saya maupun segenap kawan-kawan dan seluruh bangsa Indonesia bahwa redaksi ini sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini mirip perkis
dengan manifesto PKI yang pernah digariskan oleh gembong PKI, yaitu DN Aidit pada tahun 1963, di mana DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila, urat tunjang Pancasila maksudnya sendi pokok atau intisari Pancasila, menurut PKI adalah keadilan sosial, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini ingin saya ingatkan bahwa RUU HIP secara terang-terangan telah mengadopsi redaksinya mirip persis dengan manifesto PKI yang pernah disebarluaskan oleh gembong PKI DN Aidit pada tahun 1963. Nah, padahal dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas bahwa berdasarkan landasan konstitusional Republik Indonesia, baik melalui pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan intisarinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hanya sila pertama saja yang berhak untuk dikatakan sebagai urat tunjang Pancasila atau dikatakan sebagai sendi pokok Pancasila, bukan yang lainnya. Nah, oleh karenanya tafsir dan pengamalan sila-sila yang lain dalam Pancasila tidak boleh keluar dari nilai-nilai luhur sila pertama sebagai sila kepala, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi saya ingin katakan di sini bahwa menjadikan sila keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila adalah upaya untuk mengeliminir sila ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus merupakan upaya jahat untuk mengeliminir Pancasila itu sendiri dengan menjauhkannya dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu tidak berlebihan kalau saya ingin katakan di sini bahwa RUU HIP telah kemasukan ideologi PKI. Jadi agenda PKI itu sudah masuk dalam RUU HIP. Ini bukan konon katanya, ini bukan isu atau rumor, tapi ini fakta yang bisa kita buktikan secara ilmiah. Nah, ini sebab ketiga. Nah, kemudian kita mau lanjutkan lagi. Sebab keempat. Nah, sekarang sebab yang keempat. Bahwa RUU HIP tidak memuat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI serta pelarangan penyebaran paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Padahal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 merupakan konsideran, merupakan pertimbangan penting bagi RUU HIP untuk melindungi Pancasila dari rongrongan PKI dan segala pahamnya. Dan selama ini kita sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa PDIP dan anak keturunan PKI paling getol menyuarakan tuntutan penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tersebut. Jadi artinya di sini ada benang merahnya, ada korelasinya. Selama ini anak keturunan PKI bersama PDIP getol menuntut penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan PKI, karena selama ini tidak pernah berhasil. Akhirnya mereka melakukan strategi lain, yaitu dengan memasukkan manifesto PKI lewat rancangan undang-undang HIP yang kita sedang bicarakan ini. Nah, jadi sekali lagi kita nggak kaget, pantas kenapa TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tidak dijadikan konsideran, tidak dijadikan pertimbangan di dalam RUU HIP ini, karena memang RUU HIP ini sudah kemasukan daripada agenda atau manifesto PKI yang sudah disiapkan sejak lama. Nah, kemudian sebab yang kelima. Nah, maaf Babe Haikal, memang agak panjang ini, dan kepada kawan-kawan yang lain kalau agak panjang saya minta maaf, karena memang persoalan ini sangat urgent sekali, kita tidak bisa membahasnya secara sembarangan. Nah, langsung saja untuk lebih menyingkat waktu, sebab yang kelima. Nah, sebab yang kelima, kita ingin membuktikan bahwa adanya benang merah, adanya keterkaitan atau adanya hubungan antara RUU HIP dengan agenda PKI
Nah, itu bisa terlihat jelas di mana pada saat ini yang menjadi sebab kelima, bahwa Ketua Panja RUU HIP adalah anggota DPR RI dari PDIP yang bernama Ripka Ciptaning. Nah, Ripka Ciptaning ini patut diduga kuat bersama komplotannya di DPR RI yang memasukkan manifesto PKI ke dalam RUU HIP. Nah, indikasinya apa? Indikasinya pertama, bahwa Ripka adalah pengarang 2 buku kontroversial yang membela PKI. Nah, yang pertama buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, dan yang kedua adalah buku yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Nah, di mana dalam kedua buku ini keberpihakannya, pembelaannya terhadap ideologi PKI sangat jelas sekali. Bahkan pemutarbalikannya terhadap sejarah PKI itu sendiri juga dilakukan dalam kedua buku tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Ripka dalam sejumlah wawancara terekam, tersebar, viral di YouTube dan di medsos-medsos lainnya, bagaimana Ripka menyatakan secara terbuka bahwa PKI adalah korban Orde Baru dan TNI adalah pelaku kejahatan yang membantai PKI. Nah, jadi kita bisa lihat siapa Ripka Ciptaning ini. Jadi jelas bahwa Ripka dan kawan-kawan punya agenda PKI yang disusupkan dalam RUU HIP. Sekali lagi, ini bukan hoax, tapi ini fakta. Ini bukan isu atau rumor, tapi ini bisa kita buktikan dengan indikasi-indikasi kuat yang tidak terbantahkan. Dan yang ketiga, bahwa Ripka dalam ragam wawancara persnya juga mengakui secara terbuka bahwa keluarga dan anak keturunan PKI yang dia memperkirakan ada 20 juta orang, kata dia semuanya menyalurkan aspirasi politiknya ke PDIP. Dan dia juga mengakui bahwa para politisi dari generasi muda anak keturunan PKI rame-rame masuk ke PDIP, hingga bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi pejabat dari pusat sampai ke daerah. Jadi dengan demikian, saya bisa katakan memang Ripka dan kawan-kawan sedang jalankan agenda PKI. Ini sebab kelima. Jadi dengan adanya Neo PKI duduk yaitu sebagai ketua panja RUU HIP, ya kita tidak kaget kalau RUU HIP itu kurang lebih yang menjadi manifesto Neo PKI di zaman sekarang ini. Karenanya wajib kita tolak. Nah, kemudian sebab yang keenam, bahwa banyaknya anggota DPR RI khususnya dari PDIP, saya garis bawahi, khususnya dari PDIP, yang selama ini selalu membela PKI dan menjadikan PKI sebagai korban Orde Baru, serta sering terlibat dalam acara reuni keluarga PKI dengan istilah temu kangen di berbagai daerah dengan dalih kunjungan kerja, yaitu kunker DPR RI, seperti yang dilakukan salah satu politisi PDIP, yaitu Diah Pitaloka dan kawan-kawan di Banyuwangi dan daerah lainnya sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, ternyata mereka-mereka ini juga semua terlibat dalam panja RUU HIP. Mereka ini semua juga terlibat di dalam penyusunan RUU HIP. Nah, jadi keterkaitan RUU HIP dengan agenda PKI, dengan manifesto PKI tidak terbantahkan lagi. Ini merupakan indikasi kuat bahwa memang Neo PKI sudah dan sedang bergerak untuk bangkit dengan segala macam cara, termasuk bagaimana mereka menghasilkan suatu undang-undang yang bisa menjadi pintu gerbang untuk mereka bangkit kembali. Nah, kemudian sebab yang ketujuh, nah ini yang terakhir, Bapak Heka, sebab yang ketujuh. Sebab yang ketujuh, sikap rezim Jokowi dengan PDIP-nya yang sangat lunak terhadap aktivis Neo PKI di Indonesia dan kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing beserta kerjasama yang super luar biasa dengan PKC, Partai Komunis Cina, serta secara sengaja dan sadar memberikan aneka ragam jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo PKI. Seperti baru-baru ini Iman Brotoseno diangkat sebagai dirut TVRI yang baru. Nah, orang ini pembela PKI, orang ini berideologi PKI. Nah, padahal kita tahu TVRI itu adalah alat propaganda yang sangat efektif. Apalagi jangkauan
dicapai oleh satu televisi mainstream manapun yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya yaitu generasi muda Neo PKI menjabat sebagai dirut TVRI, sehingga gerakan Neo PKI lebih leluasa mengemas dan menjalankan agendanya lewat TVRI. Nah, sikap rezim Jokowi yang seperti ini telah memberi andil besar dalam membuka keran kebangkitan PKI. Nah, termasuk yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan PDIP secara bersama-sama memasukkan generasi muda Neo PKI sebagai anggota panja untuk menyusun daripada RUU HIP tersebut. Ini artinya gerakan ini sangat struktural, gerakan ini sangat sistematis, gerakan ini betul-betul gerakan yang sangat berbahaya dan mengancam daripada keutuhan NKRI. Nah, demikian Babe Haikal, itu 7 sebab yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya selain 7 poin yang sudah saya sampaikan tadi, di sana masih banyak persoalan dalam RUU HIP yang perlu disoroti secara fokus dan serius. Dan yang perlu diwaspadai bahwa Neo PKI dalam gerakannya selama ini, hati-hati, selalu menjual kebesaran nama Bung Karno untuk mengelabui masyarakat. Hati-hati. Jadi Neo PKI saat ini sering mencatut nama Bung Karno, menjual nama Bung Karno untuk mengelabui masyarakat. Seolah-olah mereka ini pengagum Bung Karno, pecinta Bung Karno, padahal mereka hanya ingin menunggangi nama besar Bung Karno untuk mengelabui masyarakat dalam rangka kebangkitan mereka kembali. Ala kulli hal, jadi jelas sudah yang ingin saya sampaikan di sini bahwa RUU HIP yang ada saat ini bukan membangun ideologi Pancasila sebagaimana mestinya, melainkan hanya merusak ideologi Pancasila, bahkan cenderung menjadikan Pancasila sebagai mitos yang diberhalakan, sebagai mitos dan sebagai berhala yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama. Sehingga ke depannya RUU HIP itu kalau dijadikan undang-undang akan lebih memuluskan pengembangan ideologi anti agama seperti ideologi ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme dan lain sebagainya, yang justru semua itu sudah sejak lama dilarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Babe Haikal. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari 7 poin tadi, bahwa HIP yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila adalah bagian dari agenda Neo PKI, sehingga wajib ditolak oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya oleh umat Islam, oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, apapun suku, budaya, dan agamanya. Sebab komunis itu, PKI itu musuh agama, musuh bangsa, musuh negara, musuh budaya. Jadi jangan dikerdilkan kalau ini hanya persoalan umat Islam saja. Tidak, ini persoalan rakyat dan bangsa Indonesia. Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, apapun suku, budaya, agamanya, harus terlibat menjaga keutuhan NKRI dengan menolak daripada agenda Neo PKI yang disebut sebagai RUU haluan ideologi Pancasila tersebut. Namun saya juga mau ingatkan, penolakan RUU HIP saja tidak cukup, karena PKI ini licin bagaikan belut. Hari ini Neo PKI gagal menggolkan suatu agenda, maka besok mereka akan buat agenda lain yang serupa, tapi dalam kemasan yang berbeda untuk mengelabui rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara gerak laju kebangkitan PKI bagi umat Islam dan seluruh rakyat bangsa Indonesia wajib di-stop dan dihentikan secara total. Nah, jadi ini yang mesti kita ingat, kita harus menghentikan agenda Neo PKI ini secara total. Oleh karenanya tidak cukup kalau kita hanya menolak daripada rancangan undang-undang HIP saja. Karena kalau rancangan undang-undang HIP ini kita berhasil menolaknya, mereka akan cari agenda lain yang serupa, tapi dengan kemasan yang berbeda untuk mengelabui rakyat. Karenanya menurut pendapat saya, sekali lagi Babe Haikal, ini menurut pendapat saya, maaf saya katakan menurut pendapat saya, karena ini agak sensitif. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain ingin memfitnah daripada dialog virtual Zoom kita ini sebagai dialog makar, sebagai pertemuan makar, sebagai rapat makar. Maka itu saya katakan di sini menurut pendapat saya, artinya saya bertanggung jawab secara pribadi, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara.
bahwa menurut pendapat saya bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Nah, jadi saya ingin ibaratkan persoalan, kalau di badan kita ini banyak koreng yang disebabkan oleh darah yang kotor, darah yang tidak sehat. Tentu tidak cukup kalau mengobatinya hanya dengan memberikan serbuk obat atau memberikan cairan obat kepada tiap-tiap koreng tadi. Karena satu koreng sembuh akan muncul koreng yang lain. Kenapa? Karena pokok persoalannya bukan di korengnya. Pokok persoalannya adalah di darahnya yang kotor dan tidak sehat. Sehingga untuk menyembuhkan koreng yang banyak tadi tidak cukup dengan meneteskan obat kepada tiap koreng. Tapi darah kotor dan tidak sehatnya yang harus dicuci dan diganti. Nah, begitu juga apa yang terjadi di negeri kita. Ini udah terlalu banyak koreng, banyak borok di mana-mana. Kalau kita obati satu persatu koreng dan borok tersebut, sangat melelahkan, sangat capek betul. Dan tidak akan pernah selesai. Hari ini koreng RUU HIP kita obati, besok muncul koreng RUU yang lainnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu bukan hanya sekedar korengnya yang harus kita obati, tapi juga peredaran darah kotor dan tidak sehat itu harus kita ganti. Artinya apa? Artinya rezimnya itu yang mesti kita ganti. Makanya saya katakan makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi neo-PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Namun demikian, Babe Haikal, supaya tidak ada kesalahpahaman, di penutup ini saya ingin memberikan catatan penting. Supaya tidak salah paham, perhatikan baik-baik. Bagi semua yang ikut mendengarkan daripada dialog virtual via Zoom ini, bahwa yang saya maksudkan dengan neo-PKI, sekali lagi, yang saya maksudkan dengan neo-PKI di sini adalah dua golongan. Yang pertama, anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI atau menjalankan agenda PKI. Jadi anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI dan menjalankan agenda PKI, itu yang saya sebut generasi neo-PKI. Sedang anak keturunan PKI yang sudah membaur dan menerima ideologi Pancasila secara utuh dan benar, serta tidak lagi mengusung ideologi PKI, maka mereka wajib kita hormati, wajib kita terima sebagai saudara. Dan gak boleh lagi kita mengait-ngaitkan mereka dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Karena mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua mereka. Dan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam beberapa ayat, faqala ta'ala la taziru waziratun wizra ukhra, di mana Allah menyatakan bahwa seseorang itu, seorang pendosa siapapun dia, tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi tiap orang tanggung dosa masing-masing. Nah, kalau anak keturunan PKI ini tidak mengusung ideologi PKI, tidak melakukan kejahatan, mereka tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Makanya kita tetap harus menghormati dan yaitu menjadikan mereka sebagai saudara kita selama mereka tidak mengusung ideologi PKI dan selama tidak lagi menjalankan agenda PKI. Nah, begitu juga Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, karena di dalam Islam ini tidak ada dosa turunan, nggak ada dosa itu turun dari orang tua kepada anak. Orang-orang tua PKI dulu mereka berdosa, melakukan pengkhianatan, tapi anak keturunan mereka tidak boleh kita bebankan untuk bertanggung jawab daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sekali lagi, generasi neo PKI yang saya maksudkan adalah anak keturunan PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan menjalankan agenda PKI. Sedangkan anak-anak keturunan PKI yang sudah sadar, insaf, membaur, bersatu dengan seluruh masyarakat dan menerima Pancasila secara utuh dan benar, mereka tidak masuk dalam konteks neo PKI.
Nah, kemudian yang kedua, golongan kedua yang saya maksudkan generasi Neo PKI adalah generasi baru yang bukan keturunan PKI. Mereka tidak ada sangkut paut dengan keluarga besar PKI, akan tetapi mereka getol membela PKI, bahkan getol mengusung ideologinya. Dan secara terang-terangan mereka benturkan itu ajaran-ajaran yang mereka yakini, dari ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme, begitu juga komunisme, untuk menghantam daripada ajaran agama. Nah, generasi baru semacam ini pun walaupun bukan anak keturunan PKI, tetap mereka kita sebut sebagai generasi Neo PKI. Nah, demikian Babi Haikal, Masya Allah. Saya minta maaf sekali lagi, begitu panjang yang perlu saya sampaikan, tapi apa boleh buat, tidak bisa tidak, ini harus saya sampaikan. Karena keselamatan negara Republik Indonesia begitu penting, harus menjadi yaitu tanggung jawab kita bersama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya bertanggung jawab penuh secara hukum agama maupun negara atas semua pernyataan tersebut. Bahkan saya setiap saat siap pulang ke Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban demi keselamatan daripada NKRI. Setiap saat saya siap pulang. Yang jadi persoalan sampai hari ini saya masih dicekal, tidak bisa untuk meninggalkan daripada negara Arab Saudi, dan ini merupakan proyek pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh rezim Jokowi untuk menjauhkan saya dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau mereka ingin meminta pertanggungjawaban saya, kalau mereka betul ingin berhadapan langsung dengan saya, cabut cekal, saya akan hadir di Indonesia setiap saat, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Babi Haikal. Sekali lagi saya bertanggung jawab tentang apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan Babi Haikal, begitu juga kawan-kawan dari semua ormas yang ada, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkumpul kembali di Indonesia, dan kita akan berjuang kembali bersama seluruh rakyat Indonesia untuk menyelamatkan NKRI dari gerakan-gerakan PKI dan yang sejenisnya yang ingin menghancurkan NKRI. Kita harus selamatkan NKRI. Kita harus berjuang bersama untuk membela agama, bangsa, dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas perhatian semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Dan rasanya untuk Babi Haikal, begitu juga kawan-kawan semua di dialog virtual via Zoom ini, belum terlambat kalau saya sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin wa kulla amin wa antum bikhair. Itu saja dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.